Para saudara Tuhan Yesus kasihi, saat ini saya sedang berada di pemakaman di daerah San Diego Hills, Karawang. Dan saat ini, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur jika pada hari ini Engkau menganugerahkan hidup bagi kami. Dan berterima kasih untuk kesempatan itu. Oleh sebab itu ajarkan kami selama masih ada kesempatan, kami dapat memberikan hidup yang berarti bagi sesama dan terlebih memuliakan Tuhan. Dan pagi ini firman-Mu mengajar kami dan mendidik kami untuk kami dapat merayakan hidup dengan penuh syukur. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, ada sebuah kisah yang menarik. Dikisahkan seorang yang bernama Norbert Siemens. Berusia 87 tahun dan ia berasal dari Appleton, Amerika Serikat. Ia divonis oleh dokter bahwa sakitnya yang sudah sekian lama dan tidak akan dapat disembuhkan. Lalu kemudian ia mengumpulkan anak, menantu, dan cucu-cucunya. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka mengadakan pesta. Di ranjang rumah sakit itu, Norbert terbaring, tetapi dengan wajah ceria, karena dia melihat anak, menantu, dan cucu-cucunya ada. Dan mereka minum bersama. Nah, mereka pun bergembira, dan lalu kemudian diabadikanlah melalui foto kenang-kenangan mereka tersebut. Tak berapa lama kemudian, ia meninggal dunia. Dan keluarga mengabadikan foto tersebut di media sosial. Dan foto itu mendapat 4.000 komentar dan 30.000 dicuit ulang. Serta 317 dituliskan sebagai berita favorit di Twitter. Nah, apa yang menarik dari kisah ini, Ibu dan Bapak? Kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan. Kematian bukanlah sesuatu yang mengerikan. Karena dalam kehidupan mereka, khususnya Norbert, dia mengatakan bahwa ajalku sudah hampir tiba. Tapi aku ingin menghabiskan hidup terakhirku bersama dengan orang-orang yang kukasihi. Karena sesaat lagi aku tak menjumpai mereka. Nah, hal yang menarik ketika kita belajar untuk merayakan hidup seperti kisah dari Norbert tadi. Itu sebabnya firman Tuhan menuliskan dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 dan ke-8 dituliskan demikian. 2 Timotius 4 ayat 7 dan ke-8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Sangat menarik, Ibu dan Bapak saudara sekalian. Penulis dari 2 Timotius ini, Paulus, mengatakan bahwa kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan. Ia justru mengatakan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Hidup ini adalah sebuah pertandingan. Oleh sebab itu jangan pernah menyerah oleh apapun juga. Dan jangan pernah tinggalkan iman kita. Dan jangan kemudian lelah dan lemah. Lalu kemudian kita lesu. Dan akhirnya kemudian kita frustasi, stres. Dan banyak orang kemudian yang shortcut. Jalan pintas. Bunuh diri. Atau paling tidak kemudian ia menjadi gila. Karena tak tahan atas kehidupan ini. Hidup ini adalah sebuah pertandingan, demikian dikatakan oleh Paulus. Tetapi ia bertanding dengan baik. Ia bertanding dengan sportif. Ia bertanding dengan jujur. Ia tahu langkah apa yang harus ia lakukan.
Sehingga hidup ini tidak hanya asal hidup. Hidup ini tidak hanya asal kemudian bisa makan, bisa punya rumah, bisa punya mobil. Tetapi apa yang kita lakukan? Kita melakukan cara-cara kemunafikan, cara-cara yang jahat untuk memperoleh hidup itu. Tapi Paulus mengingatkan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Bertandinglah dengan baik. Bertandinglah dengan jujur dalam pekerjaan kita. Bertandinglah dengan sungguh-sungguh dalam kegiatan kita. Dan jangan memanipulasi, melakukan beberapa hal yang mendukakan hati Tuhan. Itu bagian yang pertama, saudara. Lalu yang kedua dikatakan, aku telah mencapai garis akhir. Pertandingan itu harus diselesaikan. Jangan tergantung di tengah jalan, tapi dituntaskan. Jangan pernah menyerah untuk melanjutkan kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Tuntaskan dengan baik. Yang seperti apa itu pertandingan yang baik dan kita tuntaskan? Yang ketiga yang menarik, ibu dan bapak saudara sekalian, dikatakan, dan aku telah memelihara iman. Ternyata kata kunci dari pertandingan yang baik, mencapai garis akhir, adalah yang ketiga, memelihara iman. Banyak orang dalam hidup ini bertanding, yes. Untuk mendapatkan bisnis, mereka mengadakan pertandingan dengan nilai, dengan angka rupiah, bahkan tidak sedikit yang sogok menyogok. Untuk mencapai jabatan tertentu, tidak sedikit orang yang kemudian menggelontorkan uang. Untuk masuk kepada sebuah pendidikan tertentu, tidak sedikit orang menyogok, saudara. Firman Tuhan hari ini menegaskan pada kita, bertandinglah dengan baik. Bertandinglah dengan jujur. Jangan masuk ke sebuah instansi tertentu. Jangan masuk dan memenangkan proyek tertentu karena kong kali kong. Karena kebusukan. Karena manipulasi. Karena ketebelece. Karena uang di dalam. Mari rayakan hidup ini dengan pertandingan yang baik. Itu bagian yang pertama. Lalu yang kedua, tuntaskan semuanya sampai garis akhir. Jangan menyerah. Itu bagian yang paling penting, saudara. Jangan putus asa atas hidup ini. Mari lakukan semuanya. Dan yang ketiga kata kuncinya adalah peliharalah iman. Aku telah memelihara iman. Demikian kata Paulus. Ia tidak terombang-ambing oleh berbagai macam bujuk rayu dunia. Ia tidak mengarahkan mata ke kanan ke kiri, tapi ia terus fokus pada Kristus yang memberikan kehidupan baginya. Lalu apa kemudian yang dikatakan dalam ayat ke-8? Dia berkata, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Bagi setiap siapa yang setia melakukan 3 bagian itu, bertanding dengan baik, menyelesaikan pertandingan sampai garis akhir. Dan yang ketiga, pelihara iman, jangan goyah, jangan gentar, jangan takut. Dan bagi mereka Paulus mengatakan, aku telah mendapatkan mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan yang dikaruniakan kepadaku. Bukan hanya aku saja, tapi bagi setiap mereka yang mau belajar bertanding dengan baik. Capai garis akhir, menyelesaikan semuanya dengan baik pula. Dan yang ketiga, tetap memelihara iman kita sebagai orang percaya. Saudara-saudara yang Tuhan dikasihi, Norbert merasakan hidup ini adalah sebuah sukacita. Sehingga di akhir hidupnya, ia mengajak keluarganya untuk mengisi dengan sukacita. Sampai kemudian setelah mereka makan dan minum, tak lama kemudian ia pun meninggal. Karena kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan. Tapi bagi siapa yang setia, yang bertanding dengan baik, yang memelihara imannya, dan mereka yang mengakhiri seluruhnya dengan baik pula, mahkota kemuliaan akan diberikan bagi mereka. Oleh sebab itu maju terus, semangat terus, pelihara iman saudara, jangan goyah atas penderitaan dan persoalan yang kita hadapi. Percaya Tuhan akan memberikan mahkota kemuliaan bagi hambanya yang setia. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu di pagi hari ini. Kami diingatkan bahwa hidup ini adalah pertandingan. Tetapi seringkali kami melakukannya dengan kecurangan, kemunafikan.
Kami melegalkan berbagai macam cara demi kami dapat memenangkan pertandingan. Hari ini kami dengar firman-Mu, pertandingan itu harus dilakukan dengan baik. Dan tidak hanya itu, apa yang sudah kami mulai kami harus akhiri dengan baik pula. Dan kami menjaga iman kami dengan baik di hadapan Tuhan. Agar setiap kami yang nantinya mengakhiri seluruh pertandingan hidup ini, mahkota kemuliaan Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, dan kuat mampukan kami untuk menjalankan hidup ini sebagai sebuah pertandingan di dalam dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Saudara tetap semangat, tetap terus bertanding dalam hidup ini dengan baik. Akhiri semuanya dengan baik, dan peliharalah iman kita agar mahkota kemuliaan Tuhan berikan bagi kita. Dan jangan lupa setiap jam 9 malam kita berdoa untuk bangsa dan negara kita agar COVID-19 ini dapat segera berlalu dari bangsa dan negara, bahkan juga dari dunia ini. Tuhan memberkati saudara, selamat bertanding. Amin.